Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datiani. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang komunikasi sebagai interaksi. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan tentu membutuhkan orang lain. Nah, seperti manusia membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tentu membutuhkan bantuan orang lain. Dia tidak akan bisa memenuhi itu sendiri. Nah, di dalam proses untuk memenuhi kebutuhannya, tentu dia akan melakukan komunikasi dan interaksi dengan manusia lain. Nah, begitu pentingnya sebuah komunikasi dan interaksi dalam kehidupan manusia. Nah, kita akan membahas pengertian komunikasi. Secara umum, apa sih komunikasi? Komunikasi adalah proses pengiriman pesan kepada komunikan melalui media, kemudian adanya respon atau timbal balik dari komunikan kepada komunikator. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi adalah bentuk integrasi, interaksi yang saling mempengaruhi, bentuk interaksi yang saling mempengaruhi antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Nah, kemudian akan terjadi feedback di situ. Komunikasi yang disengaja ataupun tidak disengaja yang dilakukan dengan cara verbal ataupun dengan melalui lukisan, melalui seni, melalui gambar, melalui teknologi lainnya, ataupun mungkin melalui bahasa isyarat, contohnya gerak tubuh, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang komunikasi sosial. Nah, apa sih komunikasi sosial? Komunikasi sosial adalah merupakan kegiatan yang diarahkan terhadap sesuatu untuk melakukan pencapaian terhadap interaksi sosial tadi. Nah, kemudian ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi integrasi dari suatu bangsa atau integrasi dari sosial gitu, integrasi interaksi sosial begitu. Kemudian yang pertama itu adalah ada interaksi bangsa melalui komunikasi generasi. Kemudian yang kedua ada pengaruh luar negeri, misalnya melalui ilmu pengetahuan begitu. Kemudian yang ketiga ada faktor-faktor pembangunan yang terjadi begitu. Kemudian kita berbicara mengenai eksistensi diri. Di dalam interaksi sosial kita juga berbicara mengenai eksistensi diri. Nah, eksistensi diri ini apa sih begitu? Nah, eksistensi diri ini adalah orang yang berkomunikasi gitu untuk memenuhi komunikasinya dia sendiri, menunjukkan bahwa dirinya itu eksis begitu. Nah, kemudian kita akan membahas contoh dari komunikasi sebagai interaksi. Ketika tadi kita membahas mengenai komunikasi sebagai interaksi dari pengertian, maka sekarang kita akan membahas komunikasi sebagai interaksi dalam bentuk contoh. Nah, adapun contoh dari komunikasi sebagai interaksi ini adalah di dalam lingkungan keluarga saja. Misalnya kita mengambil contoh di dalam lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga itu kita mengenal yang namanya struktur keluarga. Nah, struktur keluarga terdiri dari seorang ayah sebagai kepala keluarga. Nah, kemudian seorang ibu sebagai pengurus rumah tangga. Kemudian ada anak, di mana seorang anak ini juga berperan untuk mengikuti segala perintah orang tuanya selama itu dalam kebaikan begitu. Nah, di dalam lingkungan keluarga tentu terjadi komunikasi antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain, atau antara kepala keluarga dengan anggota keluarga, misalnya dengan seorang anak. Interaksi yang terjadi dengan anak tersebut dari seorang ayah, misalnya kita mengambil contoh dalam kegiatan pengerjaan tugas. Nah, misalnya seorang anak ini ingin melakukan
suatu pertanyaan gitu, ingin memberikan pertanyaan kepada orang tuanya, kepada ayahnya tadi tentang mengenai tugasnya. Misalnya, ayah, bagaimana dengan materi perkuliahan ini? Nah, kemudian seorang ayah tersebut menjawab, materi perkuliahan yang mana? Nah, kemudian di situ nanti ada terjadi timbal balik atau respon ataupun feedback di antara seorang anak ini dengan seorang ayah begitu. Nah, di situ dapat kita lakukan bahwa sudah terjadi komunikasi. Nah, di situ sudah terjadi transaksi atau juga kita bisa mengatakan bahwa sebuah interaksi yang dilakukan oleh anak dengan ayah itu. Nah, mungkin itu yang kita dapat simpulkan bahwa itulah contoh dari interaksi, komunikasi sebagai interaksi. Yang perlu kita ketahui, komunikasi itu penting. Tanpa adanya komunikasi, manusia tidak bisa hidup sendiri. Tanpa adanya komunikasi, manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Dan juga di mana ada komunikasi, tentu akan terjadi suatu interaksi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.